Ya, atau jangan lupa baca. Sekali, mau saya lihat yang mana? Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ini saya sudah tahu bahwa yang tidak hadir hari ini mau Lydia. Kemana kira-kira mau Lydia? Ada informasinya? Apa kakek? Apa? Isi. Mau berangkat kemana dia? Mau Lydia isi. Mau Lydia yang lain? Hadir semua kan? Mau Lydia ini. Biasanya kalau ini mana ya? Pasti ada tujuannya kemana ya? Tidak mungkin ini di rumah, tidak kemana-mana. Oke, cuma satu orang yang tidak sempat hadir hari ini. Mudah-mudahan untuk kali akan datang kita berdoa supaya kita semua sehat, dapat hadir untuk menerima pelajaran. Oke, pelajaran kita hari ini yaitu menghindari akhlak tercela. Apa judulnya? Menghindari akhlak tercela. Bagus. Menghindari akhlak Tercela. Ini bukan mengamalkan ya, menghindari. Jadi kita belajar akhlak tercela supaya tahu yang tercela ini supaya kita tidak terjerumus ke situ. Seperti kita di belakang rumah ada sungai. Kita harus tahu di belakang rumah ada sungai, di depan rumah ada sungai kan? Jangan sampai terpeleset ke sungai. Maka perlu tahu itu sungai di mana saja. Itu sungai. Oke, sebelum kita lanjut dengan akhlak tercela, ada baiknya kita lihat dulu sedikit pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu yaitu akhlak Terpuji. Kira-kira ada yang masih ingat apa-apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji? Yang ada di buku. Kan akhlak terpuji ada dua. Ada yang ada di buku yang disuruh pelajari, itu wajib. Ada yang di luar buku. Harus kita pelajari sendiri. Ada yang masih tahu apa itu akhlak terpuji? Apa-apa saja? Inovatif, kreatif. Inovatif. Kalau sekarang orang ini gemar. Identiknya kalau bahasa hari-harinya Innova orang cinta sama Innova kan? Ya. Innova. Apa itu Innova? Jenis kendaraan yang kualitasnya hebat. Inovatif. Innova. Kemudian apa lagi? Optimis. Satu, dua, apa lagi? Kreatif. Kreatif. Terus apa lagi? Dinamis. Dinamis.
harus kita pelajari, yang sudah kita pelajari menyangkut dengan akhlak terpuji. Nah, ini terpuji. Terpuji. Nah, yang masing-masing sudah kita jelaskan di Kamis yang lalu, apa itu optimis, apa itu kreatif, apa itu dinamis, apa itu inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif juga ya. Anda sering mengendarai inovatif? Tidak ya. Jadi untuk Anda bisa mengendarai inovatif, harus sifatnya harus inovatif. Jadi nanti pada suatu saat akan memperoleh ilmu, dengan ilmu dapat memperoleh uang. Dengan uang itu bisa beli inovasi. Kenapa? Karena sejak sekarang Anda memiliki inovasi. Ada pertanyaan tentang pelajaran yang lalu? Ini? Ini kata lain dia. Kita boleh berpangku dah. Kalau siswa tentunya lihat ajar supaya jadi siswa yang berprestasi. Nanti bisa-bisa akan jadi ulama lagi. Imam Al-Ghazali umurnya tak begitu panjang. Umurnya hanya sedikit 50 sekian tahun, tapi bisa mengarang bermacam kitab dengan berbagai judul. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang empat ini: inovatif, optimis, kreatif, dinamis. Oke, karena pokok pembicaraan kita hari ini menghindari akhlak tercela. Ayo, barangkali ada pertanyaan yang kawan-kawan lain tentang pelajaran yang lalu. Ujung sana? Insyaallah tidak ada. Ada ya? Betul tidak ada. Kalau betul tidak ada, itu bagus sekali, artinya sudah paham semua. Maka yang semua itu usahakan sebaik-baik mungkin harus kita miliki demi untuk mencapai bahagia dunia akhirat. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita masuk. Kita masuki ke dalam pelajaran kita, yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela pun sama dengan akhlak terpuji. Dua. Ada yang ada di buku, ada yang di buku. Nah, kita lihat sini yang dalam buku dulu. Fitnah. Tahu apa itu fitnah? Siapa mau maju menjelaskan apa itu fitnah? Ayo kita. Fitnah. Apa itu fitnah? Ayo, siapa mau maju? Mau bantu Bapak Ustaz? Apa itu fitnah? Menjelekkan orang lain. Atau maju. Biar kawan-kawan yang lain nanti timbul aspirasi juga nanti. Coba. Ma huwa fitnah? Al-fitnatu asyaddu dalam hati itu kata lah. Coba ayo. Ayo siapa mau maju? Ayo. Mau lihat? Sebutkan namanya dulu. Namanya siapa? Barangkali ada kawan-kawan yang namanya tidak ingat lagi. Lalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodani. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian fitnah. Fitnah menurut bahasa itu berupa ujian ataupun cobaan ataupun perkataan orang lain untuk menjelekkan kita tanpa ada bukti dan fakta. Fitnah itu orang lain mengatakan kepada kita tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui kebenarannya. Mereka itu omong kosong maksudnya ya. Nabi juga pernah bersabda,
al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Maksudnya lebih kejam. Begitu kejamnya fitnah. Berarti kalau pembunuhan kita bunuh satu orang. Kalau fitnah orang lain menyangka kita jelek dan orang lain bahkan beribu manusia menyangka kita jelek. Kalau pembunuhan cuma satu orang yang menyangka kita jelek, tidak beribu manusia. Begitu pula fitnah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dihindari, bukan untuk dibiasakan untuk berperilaku fitnah. Banyak sekali remaja-remaja sekarang menyebarkan fitnah, baik di depan umum, di khalayak ramai ataupun di media sosial. Tanpa kita sangka-sangka mereka membuat fitnah yang bukan-bukan, ya. Sampai-sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Siapa yang mau menambahkan lagi atau menjelaskan akan lebih tambah seru? Ayo. Cukup sekian pengertian menurut saya. Kalau ada yang mau ditambahkan, mohon maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang maju ke depan tentunya dapat pahala di dunia apa kira-kira? Nilai. Nah, kalau di dunia di sekolah nilai. Nah, kalau pahala di akhirat, pahala ya. Nggak tahu itu bagaimana. Ayo. Hah? Mau tidak? Najmi? Ramadino? Ayo, Amna? Munir? Ayo Munir. Munir jangan sampai kalah dengan Wida. Ayo. Dan masing-masing kan punya pikiran tentang apa itu fitnah. Nah, karena fitnah itu kan banyak artinya. Bahasa Inggris ini artinya, bahasa Arab ini artinya, bahasa Indonesia ini artinya. Ayo. Oh, ada dibantu oleh Rika. Rika. Ya. Kita pasti mau dia. Ayo. Maju kita, biar kawan-kawan yang lain punya pemikiran baru atau inovatif. Nah, kalau kita mau, teman-teman yang lain juga mau. Yang cara menjelasnya nanti semakin seru. Ayo kita. Ayo. Zainura. Siapa Zainura? Ayo Zainura. Maju Zainura. Aduh, udah Zainura. Itu aja kok takut. Ini kan belajar ini cepat lagi. Latihan itu masa depan. Tidak hanya apa itu namanya. Hanya apa yang maksud nama gini. Jangan saya aja yang ceramah di sini. Tapi saya mendidik antum supaya bisa menyampaikan ilmu pengetahuan atau membagi-bagi ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan yang lain. Ayo Amna, tangan kiri, tangan kanan ayo. Ada sama kita, ayo. Waduh, nggak ada yang mau bantukan ya. Nanti kalau putih yang maju, kalian semua ini bisa maju. Gimana? Mau tak kalian dipermalukan dengan putih? Si? Jadi kenapa diam semua? Fitnah akhlak tercela itu kan banyak. Yang pertama fitnah. Nah, fitnah ini kita lihat pengertian dulu. Anda harus tahu apa itu pengertian fitnah. Nah, setelah pengertian apa lagi? Lihat apa namanya? Fitnah yang
pengertian, yang kedua motivasi, yang ketiga menghindari pengertian. Kemudian motivasi. Motivasi apa? Ini bukan motivasi harus kita amalkan. Motivasi orang yang berfitnah. Nah, motivasinya dari apa? Oh, karena dia mau fitnah si A supaya dia nampak di mata masyarakat lebih baik. Orang yang difitnah itu jatuh atau rendah atau hina. Tujuan mereka untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Dengan dia fitnah untuk memperoleh harta, dengan memfitnah supaya orang lain terjerumus ke dalam kebinasaan alias neraka. Itu masing-masing punya bagian tersendiri. Bagaimana kalau menjerumuskan ke dalam kebinasaan? Seperti aliran sesat, fitnah juga. Cocok. Kalian ini punya saudara kandung yang cantiknya luar biasa, atau abang kandung yang gantengnya luar biasa. Itu contoh fitnah. Sekarang kan daripada kita menikah dengan orang lain, kan lebih baik kita menikah dengan abang kandung sendiri. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, menikahkan anaknya dengan anaknya sendiri. Kalau Nabi Adam saja itu yang mengiyakan, kenapa kita tidak bisa? Karena kita manusia, makanya kita boleh menikah. Itu namanya fitnah. Ketika orang yang imannya pendek, ya juga Nabi kita, Nabi Adam, kita lebih dari itu pun bisa. Ketika orang melakukan itu, kenapa dia salah melakukan sehingga berdosa? Karena difitnah oleh orang pandai, sehingga bisa terjerumus. Sekarang banyak fitnah model itu yang dapat menyesatkan manusia. Istilahnya dengan aliran sesat. Aliran sesat. Oke. Pengertiannya sudah, artinya saya ambil kesimpulan. Ada kesimpulannya apa dari pengertian fitnah? Fitnah berarti perkataan yang ditujukan kepada seseorang untuk menjatuhkan derajatnya atau merendahkan martabat seseorang. Ya. Jadi atau saya ada yang kesimpulan. Fitnah itu banyak artinya. Kalau dilihat dari segi bahasa Arab, fitnah itu ujian. Sebagian dari ujian, bukan artinya ujian. Diuji oleh apa? Bagian kan? Sebagian dari ujian ya fitnah. Bukan makna fitnah itu ujian, tapi sebagian dari ujian itu fitnah. Bisa. Itu fitnah. Kemudian orang menyampaikan informasi yang informasi itu tidak benar, itu bisa fitnah. Dengan cara menjatuhkan dan sebagainya. Kemudian memberitakan berita keji, itu fitnah. Kemudian yang dalam kamus bahasanya merendahkan temannya, menjatuhkan teman, itu fitnah. Oke, itu pengertian. Sedangkan yang kedua, motivasi. Kenapa orang bermotivasi menyampaikan atau menginformasikan hal-hal yang tidak baik? Motivasinya apa? Pertama, Tinggi martabat. Tinggi martabat di dunia. Yang pertama, Mencari harta, kita dulu. mencari kedudukan di dunia.
Ada benda. Tentunya di dunia. Itu tujuan orang muridnya, bukan tujuan agama. Contohnya pada suatu instansi atau kantor, si fulan menjadi apa itu kepala bagian. Kemudian bawahannya tidak bagus itu si fulan, kan begini mereka tidak kesalahan, kelemahannya begini. Maka sekarang si fulan kita turunkan, si fulan kita naikkan, kita angkat. Jadi rupanya setelah kita angkat, yang kita angkat itu boleh kejadian. Yang kita angkat kemudian bagus yang tadi yang pertama. Jadi karena hidup ini harus punya politik menurut orang-orang jahat. Kalau tanpa politik tak akan bisa beli mobil baru. Artinya lama saja monyo kata kita blok yang lain entah hanya yang menghindari akhlak tercela, fitnah. Kita lihat motivasi. Kemudian yang amat sangat penting menghindari supaya kuat jujur. Bagaimana cara kita menghindari? Mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Ya, larangan sudah sampaikan. Kemudian Meningkatkan keimanan. jadi kita tahu orang beriman tidak boleh memuji, tidak boleh mencela. Terus yang ketiga, mohon kepada Allah. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan mengharapkan kepada kalian yang pertama, Anda bisa apa? Menghindari akhlak tercela. Yang kedua apa? Menghindari akhlak tercela, fitnah, namimah dan sebagainya. Ini baru kita lihat fitnah. Menghindari akhlak tercela antaranya fitnah. Kemudian menghindari hal-hal yang mempengaruhi, yang menyebabkan apa? Fitnah itu punya bahaya yang amat besar. Di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Anda menganalisa kalau saya menyebarkan fitnah, bagaimana dengan kakak saya, bagaimana dengan suami saya, bagaimana dengan anak saya. Itu harus Anda paham. Yang pertama, Menghindari yang tercela. yang kedua, menguji agar tidak terjerumus ke dalam akhlak tercela, di antaranya fitnah. Nah, oke. Baiklah, untuk hari ini kita padahi dulu. Mudah-mudahan antum bisa menghindari hal-hal yang mengarahkan kepada pribadi fitnah. Yang kedua, Anda menganalisa bahaya fitnah. Karena fitnah itu sama halnya dengan kita memakan daging Bangkai atau saudara kita. iya, bangkai atau daging saudaranya sendiri yang sudah busuk. Jangankan bangkai, jangankan daging saudaranya sendiri, lihat ikan asin yang sudah kurang bagus itu sudah di. Baik, untuk hari ini kita padahi dulu. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjut dengan
riba, dua lagi. Jadi yang perlu kita pelajari namimah dengan apa? Riba. Nah, nanti kita pelajari tadi ya perbedaan fitnah, namimah, riba. Nah, itu hampir pengertiannya hampir sama, tapi bentuknya lain. Oke. Atau kalau sempat hari ini kita kerjakan soal lisan saja ya. Nah, soal lisan. Nanti orang bertanya, apa ya bahaya fitnah? Apa bahaya fitnah? Apa bahaya fitnah? Jawabannya apa? Apa saja yang menjadi bahaya fitnah, orang yang membawa fitnah. Bahayanya apa? Jadi ya oke, bahayanya bisa bahaya orang yang menyebarkan, bisa bahaya orang yang menerima ya. Ya. Nah, jadi yang menyebarkan itu berdosa. Dosa intinya menerimanya. Orang yang difitnah, mereka bahayanya apa? Bisa makanannya. Yang bisa jatuh di masyarakat. Tapi jangan kira dia karena banyak saldo yang diberikan oleh saudaranya. Kira-kira kalau besok jumpa sama orang lain tanya, sudah tahu apa bahayanya? Insyaallah. Oke, baiklah untuk hari ini kita play dulu. Mudah-mudahan Anda bisa selamat dari bahaya